Lo bisa dapat kesimpulan value yang didapatkan lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan itu dari mana sih? Ya dari laporan keuangan perusahaan terkait. Gitu. Gimana? Udah pusing belum? Ngomong-ngomong, itu tadi yang gue ceritakan adalah salah satu rasio keuangan yang sangat sering dibicarakan dalam analisa fundamental. Namanya PBV, alias Price to Book Value. Lebih jelasnya lagi akan gue jelaskan di lain kesempatan. Jadi yang gue ceritakan semakin masuk akal nih. Lo harus tahu perusahaan terkait, dan kalau bisa lo baca laporan keuangannya, supaya lo bisa berinvestasi dengan tenang di saham perusahaan yang baik. Gue cerita kayak gini bukannya mau bilang bahwa analisa fundamental lebih baik daripada analisa lainnya ya. Gue cuman bilang bahwa gue lebih cocok menggunakan analisa fundamental. Karena gue jadi bisa tahu seharusnya perusahaan harganya berapa per lembarnya dan berapa value yang gue dapatkan sebenarnya. Gue jadi bisa hidup dengan tenang megang perusahaan tersebut. Nggak yang diburu-buru harus ngecek pergerakan harga setiap menit atau setiap hari atau setiap ada kesempatan. Lebih baik waktu luangnya dipakai untuk istirahat atau bekerja buat nyari uang lagi untuk gue masukin lagi dananya ke perusahaan yang salah harga tersebut. Supaya gue punya lembarannya lebih banyak lagi. Dan bila nanti saatnya telah tiba, ketika orang-orang udah mulai menghargai saham yang gue pegang sesuai dengan harga wajarnya, gue bisa jual dengan tenang dan gue bisa mulai mencari lagi saham-saham bagus yang harganya lebih murah dibandingkan dengan value-nya. Ada salah satu investor sukses di Indonesia namanya Pak Lo Keng Hong. Beliau berinvestasi juga di pasar modal, pakai analisa fundamental, dan beliau bilang, belilah perusahaan yang salah harga. Nah, salah harga di sini, lo bisa kira-kira sendiri ya, maksudnya apaan? Oke? Kalau lo merasa masih banyak orang yang gak cocok dengan analisa sahamnya sendiri, lo bisa share video ini ke teman lo yang lain. Jangan-jangan mereka cuma belum tahu analisa saham yang cocok dengan dirinya itu kayak gimana. Dan kalau misalnya lo sendiri cocok dengan channel ini, lo bisa klik tombol subscribe supaya channel ini berkembang dan makin banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi dengan perasaan yang tenang. Semoga penjelasannya membantu. Lo bisa cek video lainnya tentang saham dalam channel ini. Dan yang terakhir gue mau bilang, jangan malu untuk belajar saham dari nol.